Turunkan tim investigasi, Ridwan Kamil minta pimpinan Ponpes Al Zaitun kooperatif. Memang harus ada tindakan, barulah saya ambil tindakan. Atau misalkan mengusulkan kepada kewenangan Kementerian Agama kan untuk mengevaluasi, membekukan izin misalkan dan lain sebagainya, menyetop bantuan keuangan gitu. Hanya itu batasnya. Jadi ekspektasi masyarakat, Anda kan gubernur, langsung dong tutup. Nah itu nggak sesederhana itu. Jadi bagaimanapun masalah yang ada di Jawa Barat, saya tentu tanggung jawab. Tapi pemirsa harus tahu, ada 6 urusan yang pemerintah daerah itu tidak boleh ngambil keputusan langsung. Satu, pertahanan, maka Pangdam lapornya kan ke Panglima TNI atau Kasat. Dua, keamanan. Jadi Polda nggak lapor gubernur, bukan atasan, tapi ke Kapolri. Kemudian justisi ya, hakim, pengadilan nggak bisa intervensi. Ada juga yang sekolah diurus oleh Menteri Agama, namanya pesantren. Nah si Al Zaitun ini bukan sekolah dasar yang negeri diurus oleh bupati, bukan SMA yang kewenangan saya, bukan universitas kewenangan pusat, tapi pesantren. Jadi kewenangannya, izinnya, duitnya juga dari negara turun ke anak-anak di sana. Jadi saya mencoba mencari celah untuk menjaga kondusivitasnya. Jangan sampai terjadi huru-hara, kerusuhan. Kan? Makanya terhadap dinamika yang kontroversi, makanya hari ini kan gampang kontroversi ya. Tiap pidato kan direkam, dipotong, di-upload. Nah, saya per hari Selasa kemarin ini merilis tim investigasi, kerjanya 7 hari. Nah, saya berharap pesantren Al Zaitunnya kooperatif untuk tabayun dulu. Walaupun info-info menyatakan arahnya sudah negatif lah ya, persepsinya. Tapi tetap saya harus memberi kesempatan mereka menyampaikan dulu. Kalau ternyata hasil akhirnya memang harus ada tindakan. Biasanya penguatan akidah. Dan dia menyampaikan program-program yang membuat kami optimis gitulah. Misalnya kita sudah memiliki sekian ratus hektar ya untuk kegiatan ini, termasuk rencana pendirian Al Zaitun waktu itu. Itu. Jadi kami ya semakin semangat gitu. Karena apa yang diceritakan gitu ada wujudnya gitu. Dan program-program itu menurut Pak Din semuanya sudah berjalan dengan benar dengan apa yang dijanjikan. Nah, justru kenapa kami menjadi ragu waktu itu? Semua program hampir gagal total. Gagal. Ya gagal itu tidak menghasilkan. Nggak jalan gitu Pak programnya? Programnya jalan, tapi ujung-ujungnya hilang begitu saja. Kenapa ya kalau menurut Pak Din? Ya mungkin tidak ridho Allahnya. Ya, karena banyak orang yang dia telah bohongi gitu. Memang di saat membuat tim juga ini ada beberapa yang menyampaikan ini kan sudah ada dari pemerintah ataupun dari kementerian dari Masjid Ulama pusat bahwa Al Zaitun adalah sesat. Kenapa harus bikin tim lagi? Sudah saja laporkan ke pihak aparat keamanan, PH, kepolisian, kejaksaan dan yang lainnya. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Tetapi itu hanya sebagai masukan, tapi kesimpulannya apa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa tim dibentuk dan langsung akan bertahan. Setelah itu beberapa menit kemudian setelah Pak Gubernur menyampaikan di media, saya ditelepon oleh Syekh Panji Gumilang bahwa pada prinsipnya Al Zaitun siap menerima tim dari provinsi. Gitu. Jadi ada gayung bersambut lah yang selama ini tidak bisa masuk ataupun yang lain, toh ternyata beliau siap menerima. Bahkan saya langsung sampaikan ke Pak Gubernur, maka Pak Gubernur mungkin action hari ini juga ada action yang dilaksanakan oleh tim tersebut seperti itu. Jadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurunkan tim investigasi ke Pondok Pesantren Al Zaitun.
Tim investigasi di sana untuk menelusuri dugaan ajaran Islam yang menyimpang yang meminta pengurus pondok pesantren kooperatif. Kan udah saya sampaikan hari ini diturunkan tim investigasi karena selama ini semua yang mencari fakta dan datanya sering ditolak apa dan sebagainya. Ya, kata Ridwan Kamil usai menghadiri groundbreaking rumah sakit swasta di Kecamatan Bonjong Sari, Depok, Selasa 20 Juni 2023. Tim ini terdiri dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia, dan unsur birokrasi dari pemerintah Provinsi Jabar. Ridwan Kamil memastikan tim bekerja dengan hati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi. Ridwan Kamil mengatakan tim akan menelusuri ada tindaknya pelanggaran di sana. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindak hukum, dan lain-lain, kata dia. Suami Atalia Pararatya ini pun meminta agar pengurus Pondok Al Zaitun kooperatif dengan tim investigasi yang diutus Pemprov Jawa Barat. Kalau tidak kooperatif tentunya disimpulkan berarti mereka tidak taat pada peraturan, melawan upaya hukum, dan lain-lain. Nanti ada konsekuensinya yang tentunya akan kita sampaikan, ujar Ridwan Kamil. Namun sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan dirinya harus tabayun dan harus mengetahui kejelasan serta kebenarannya soal tudingan ajaran menyimpang di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Tidak bisa hanya berdasarkan yang didengarkan dan dimensoskan saja, katanya. Untuk itu, ia menyusun tim investigasi untuk mengetahui kebenaran dan fakta di lapangan. Ia meminta agar masyarakat bersabar dan menunggu hasil dari tim investigasi untuk Ponpes Al Zaitun. Biarkan mereka bekerja dulu 7 hari, nanti hasil kesimpulannya kita sampaikan ke publik, ucap Ridwan Kamil. Pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu diduga melakukan ajaran penyimpangan hingga beberapa hari lalu digeruduk ratusan massa.